Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya setelahnya hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan marilah kita pertahankan ketakwaan kita sehingga ajal menyebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al-Imran ayat 102. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan ceramah tentang bersyukur yang saya akan bawakan. Hadirin yang berbahagia, karenakah Anda memuji Allah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Atau karenakah Anda memuji Allah Subhanahu wa taala saat berhasil melalui suatu kesulitan? Bila Anda pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah salah satu unsur dari perbuatan syukur. Mengapa demikian? Karena syukur yang Anda di dalam ajaran Islam tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Lalu sesungguhnya seperti apakah bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di dalam agama Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan nikmatannya kepada kita dengan mengucapkan kalimat tauhid. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah semata. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankah bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja sangat jarang kita lakukan, apalagi dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Quran surah Al-Sabah ayat 13. Pada ayat di atas, Allah sendiri yang menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit, dan memang demikianlah faktanya. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Kita selalu menuntut ini akan itu, mengeluhnya dan menyalahkan keadaan, sehingga lupa dan tidak sadar bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Hadirin yang berbahagia, saya yakin dan berhuzun bahwa banyak di antara kita adalah orang yang rajin beribadah dan senantiasa beramal soleh. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita melakukan hal yang demikian adalah dalam rangka bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ataukah kita melakukannya karena hanya sebuah kebiasaan, ataukah bahkan mungkin kita melakukannya karena keterpaksaan? Bila ibadah dan amal soleh yang kita jalankan adalah karena kesadaran dan kesyukuran kita akan nikmat-nikmat dari Allah, maka pasti kita akan ringan dalam
menjalankannya bahkan penuh dengan rasa bahagia. Sebaliknya, bila itu semua kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Hadirin yang berbahagia, pada ceramah ini tentang bersyukur ini, dan ceramah ini membawakan sebuah kisah Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah dikisahkan bahwa Bani Israel adalah salah satu kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah SWT. Di antara kenikmatan itu adalah ketika Fir'aun mengejar dan hendak menyiksa mereka, maka Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Allah juga melahkan lautan untuk mereka agar mereka bisa lolos dari kejaran Fir'aun. Tatkala mereka sudah berhasil menyeberangi lautan, maka Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang masih berada di tengah lautan yang berbelah. Fir'aun dan bala tentaranya pun tenggelam dan mati tanpa sisa. Namun bukannya bersyukur akan tetapi mereka malah melakukan penyembahkan yang baru. Mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samri dari emas. Arahnya mereka melakukan hal yang itu ketika Nabi mereka yaitu Musa diutus oleh Allah untuk menerima Taurat selama 40 hari. Ketika Nabi Musa pulang menemui mereka, ia menyuruh mereka yang bersalah untuk bertaubat. Allah pun menerima taubat dan memaafkan perbuatan mereka. Hal demikian Allah lakukan agar mereka bersyukur. Setelah Allah terima taubat mereka, lagi-lagi bukannya bersyukur, mereka malah semakin lancang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami melihat Allah. Dengan jelas ucap mereka kepada Musa saat sedang bercakap-cakap dengan Allah. Tentu ucapan ini membuat Allah murka, maka Allah SWT pun menghukum mereka dengan selembaran petir yang membuat mereka semua mati. Meskipun demikian, Allah tetapi ingin memberikan kesempatan sekali lagi kepada mereka, maka Allah pun membangkitkan mereka dari kematiannya atas permohonan Nabi Musa. Mereka bahkan saling melihat satu sama lain ketika dibangkitkan dari kematiannya. Semua itu tidak lain dan bukan dilakukan oleh Allah agar mereka mau bersyukur. Tidak sampai di situ saja, nikmat yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka kepanasan karena kesengatan matahari. Allah juga memberikan naungan kepada mereka agar mereka tidak kepanasan. Selain itu, Allah juga turunkan manana dan salawa untuk makanan mereka agar mereka tidak perlu repot-repot mengolah makanan. Dan tentunya masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka selain yang barusan saya ceritakan. Akan tetapi bukannya mereka bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, mereka malah kufur, bahkan membunuh setiap para nabi yang datang untuk membimbing mereka. Akhirnya Allah pun murka kepada mereka. Allah juga menimpakan kehinaan dan nista kepada mereka. Hal demikian adalah dikarenakan mereka selalu bertaubat, berbuat durhaka dan melampaui batas. Hadirin yang berbahagia, dari kisah Bani Israel yang saya ceritakan, ternyata di situ kita belajar bahwa Allah itu sangatlah baik kepada hamba-Nya. Bahkan Allah banyak sekali memberikan kesempatan lagi dan lagi agar kita menyadari betapa banyak nikmat yang telah Dia diberikan. Hanya saja kita sebagai hamba-Nya lebih banyak lupa dibandingkan ingat dan bersyukur atas kebaikannya. Hadirin yang berbahagia, salah satu tips yang hendak saya berikan agar kita bisa sentiasa bersyukur adalah dengan melihat orang yang saat ini berada di bawah kita. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis riwayat Tirmizi. Bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita, tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. Setelah kita ingat dan tersadar, cobalah untuk menyukuri nikmat tersebut dengan memujinya dan
ibadah dan kepadanya, agar kenikmatan yang saat ini telah Allah berikan tambah lagi oleh Allah dengan nikmat yang lebih melimpah. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surah Al-Imran Ibrahim ayat 7. Hadirin yang berbahagia, bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini kita beroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah akan, tetapi hanya kita saatnya yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Nikmat sedikit yang saat ini kita peroleh saja belum bisa kita syukuri, apalagi nikmat yang banyak dan melimpah. Bisa jadi Allah tahan nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan nikmat yang lebih banyak, kita justru semakin ingkar, sombong, tidak puas dan juga tampak. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum mensyukuri nikmat yang banyak. Sahih Targhib. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, syukurilah nikmatnya apapun yang Allah berikan, meskipun itu nikmat yang sedikit. Sadarilah bahwa apapun saat ini kita peroleh dan kita capai adalah nikmat dari Allah SWT. Jangan sampai kita lupa dan lalai dari nikmat-nikmat tersebut sehingga membuat hati kita lupa untuk bersyukur. Yang terakhir, hadirin, pada materi yang saya sampaikan tentang bersyukur ini, saya ingin sampaikan bahwa salah satu contoh teladan yang patut kita jadikan keteladanan dalam bersyukur yaitu Rasulullah SAW. Beliau itu meskipun sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sangat luar biasa dalam menjalankan ibadah dan amal yang soleh. Suatu ketika beliau pernah melaksanakan sholat dan malam dengan waktu yang sangat lama hingga kaki beliau membengkak. Padahal seandainya beliau itu tidak melakukan hal yang demikian, tetap saja dosa beliau juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau ditanya mengapa melakukan hal demikian, maka beliau pun menjawab, yang artinya, apakah tidak boleh jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Dari kisah tersebut terdapat kita pahami bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah dan amal soleh adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Oleh karena itu, hadirin saudara, kita seperti beliau dalam bersyukuri nikmat-nikmat dari Allah. Sudahkah kita bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan kita? Apabila sebelum, mari kita berusaha untuk senantiasa bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan. Demikianlah pidato atau ceramah yang saya sampaikan beserta darinya yang dapat ceramah sampaikan. Semoga ceramah tentang bersyukur kepada Allah ini dapat menyadarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya sampaikan, mohon